memang sesuatu hal yang mistis itu terkadang di luar nalar kita, tapi tetap kita meyakini, beriman sebagai orang yang beriman bahwa hal yang gaib itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Juna Pemuda? Semoga sehat selalu. Apalagi di saat pandemi kali ini, mudah-mudahan sahabat Juna Pemuda dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya. Oke, sahabat Juna Pemuda, kita berjumpa lagi di channel Juna Pemuda, di mana sebelumnya kita menceritakan kisah-kisah inspirasi, motivasi ya, yang bermanfaat lah. Namun kali ini kita akan menceritakan yang berbeda dari seperti sebelumnya, yaitu kisah mistis. Oke, untuk cerita kali ini, di mana cerita mistis ini yang dialami oleh saya sendiri dan teman saya, kita sebut saja nama teman saya yaitu Agus. Oke. Cerita ini tahun 2014 diawali kita prepare lah dengan Agus ini mempersiapkan persiapan peralatan untuk kita silaturahmi ke teman-teman. Rencana kita, target kita 5 orang teman kita yang mau kita kunjungi untuk silaturahmi, karena kurang lebih seharian kita berangkat dari rumah kita waktu itu subuh lah jam 5 ya, sekitar jam 5 pagi kita berangkat sama Agus ke teman kita untuk silaturahmi. Ya, setelah sampai di rumah teman kita, biasa ngobrol-ngobrol, kita cerita-cerita, kurang lebih lah di satu temannya itu ada yang 2 jam, ada yang 3 jam lah, macam-macam, karena tergantung dari pembahasan, bercerita dan sebagainya. Karena waktu itu kebetulan di bulan Syawal atau setelah Ramadan lah gitu kan. Nah, 3 hari setelah Ramadan kita silaturahmi. Singkat cerita, kita sudah silaturahmi ke teman-teman saya gitu kan, dan kebetulan rencana pulang kita itu malam gitu kan, sekitar jam 7 gitu kan ya. Sebelum kita pulang, kita mampir dulu ke salah satu kaki lima, kita makan dulu, makan nasi goreng ya. Setelah kita sholat kita pun di jamak karena perjalanan kita lumayan jauh seharian. Kita mampir dulu ke tukang nasi goreng yang sebelumnya itu nggak ada apa-apa, nggak ada hal mistis dan nggak ada pikiran macam-macam lah. Cuman yang anehnya itu cuman makanan nasi goreng, pecel lele dan yang lain gitu. Ya, kita lagi makan, kita ngobrol-ngobrol sama si Mas, akrab lah gitu kan. Kurang lebih lah 1 jam gitu kan, sampai jam 9-an kita ngobrol dengan si Mas. Dia menceritakan pengalamannya dan sebagainya gitu kan, si Mas itu kepada saya sama si Agus. Dan sampai jam 9 ya, menceritakan asal dari mana, yaitu si Masnya itu kalau nggak salah di salah satu daerah di daerah Jawa. Memang waktu itu belum ada keganjalan apa-apa, kita biasa normal. Kita pulang, setelah kita pulang, sebelum kita pulang itu ngomong dulu sama si Agus, Gus, minggu depan kita kesini lagi, soalnya nasi goreng ini enak banget, beda dengan yang lain. Ya, setelah kita bercerita, saya ngomong sama si Agus gitu kan, Gus, pekan depan kita kesini lagi, soalnya nasi goreng ini berbeda dengan nasi goreng yang lain, enak banget gitu kan, saya pengen kesini lagi nanti ya gitu kan, kata si Agus. Oke gitu kan ya. Kita singkat cerita kita pulang gitu kan ke rumah, alhamdulillah dengan selamat. Singkat cerita sudah 1 minggu ya, kita
pengen nasi goreng lagi gitu kan, karena kangen banget lah istilahnya. Akhirnya saya menghubungi Agus, Gus, mau nggak kesana lagi gitu kan, ke tukang nasi goreng lagi gitu kan. Kata si Agus ya gitu kan. Ya akhirnya kita berangkat, kurang lebih lah perjalanan 2 jam gitu kan, ya sambil main lah gitu kan, karena waktu itu hari Minggu. Setelah sampai di tujuan, di tempat nasi goreng si Mas itu, yang anehnya itu nggak ada gitu kan, nggak ada tukang nasi goreng itu. Yang ada itu tukang makanan lain, yaitu tukang martabak gitu kan. Ya kita memberanikan diri nanya ke tukang martabak gitu kan, ya, Mas, Mas gitu kata saya itu, Mas, eh, nasi goreng di sini kemana ya, gitu kan, tukang nasi goreng di sini kemana gitu kan. Pekan kemarin itu saya makan nasi goreng di sini gitu. Dan akhirnya si tukang martabak itu keheranan gitu kan. Tukang nasi goreng itu sudah mudik sebulan yang lalu. Masa gitu kan, kata saya itu, pekan kemarin itu saya makan di sini gitu kan. Sudah bener kata tukang martabak. Sebulan yang lalu dia bilang ke saya mau mudik ke rumahnya gitu kan, karena udah lama nggak pulang gitu kan. Dan kita pun jadi keheranan gitu kan sama si Agus, Gus, kita makin nasi goreng apa kemarin gitu kan. Dan kita pun sebenarnya awalnya ngotot gitu kan ke tukang martabak, karena sebelumnya seminggu yang lalu kita makan nasi goreng nggak lihat tukang martabak di sana. Akhirnya kita bingung dengan Agus ini gitu kan, siapa yang benar dan siapa yang salah gitu kan. Memang kita yakin waktu itu kita makan nasi goreng gitu kan, dan ke sana lagi itu karena pengen nasi goreng lagi, karena udah kangen, rasanya berbeda dengan nasi goreng yang lain gitu kan. Nah, yang dibilang kita baru 1 minggu, ya memang kita kebingungan saat itu gitu kan, yang dimana kita seminggu kemarin kita makan nasi goreng di sini, tapi si Mas tukang martabak ini sebulan yang lalu dia mudik. Ya, dan akhirnya saya sama Agus itu ya cari makan nasi goreng yang lain lah gitu kan, walaupun di hati ada kekecewaan karena rasanya itu ya berbeda dengan nasi goreng yang sebelumnya gitu kan. Memang ya bahkan sampai saat ini pun ya, sampai 2021, dari 2014 sampai 2021 itu masih teringat rasa nasi gorengnya dan orangnya yang dagangnya gitu kan, masih ingat sampai. Mungkin bagi sahabat semuanya ya, tapi memang sesuatu hal yang mistis itu terkadang di luar nalar kita, tapi tetap kita meyakini, beriman sebagai orang yang beriman bahwa hal yang gaib itu ada ya, karena salah satu rukun iman kita wajib beriman kepada hal yang gaib, kepada Allah, kepada malaikat, kepada makhluk Allah yang tidak kasat mata. Kita wajib tahu, wajib mengimani bahwa semua makhluk Allah itu ada. Baik sahabat Jurnal Pemuda, itulah sekilas cerita pengalaman mistis saya waktu itu tahun 2014. Ya, salam sahabat Jurnal Pemuda.